액션 let's go 저 건물을 찾으러 Halo teman-teman, siapa sih yang tidak tahu katak? Katak merupakan hewan amfibi atau hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di air dan di daratan. Katak memiliki banyak jenis. Tak jarang keberagaman jenis katak membuat orang tertarik untuk memeliharanya. Tapi tahukah kalian kalau katak berasal dari hewan yang tidak disukai, yaitu kecebong. Perubahan bentuk inilah disebut metamorfosis. Nah, metamorfosis adalah proses perubahan fisik pada hewan. Hasil dari metamorfosis dapat mengubah seluruh organ tubuh. Lalu, bagaimana bisa proses yang terjadi dari kecebong hingga menjadi katak? Hal ini membuat metamorfosis dinilai sebagai transformasi yang luar biasa. Katak adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Karena sejak menetas dari telur hingga dewasa, katak mengalami perubahan fisik yang sangat berbeda. Metamorfosis. Metamorfosis merupakan suatu proses biologi di mana hewan secara fisik mengalami perkembangan biologis. Setelah dilahirkan atau menetas, melibatkan perubahan bentuk atau struktur melalui perubahan sel dan diferensiasi sel. Katak adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, mencakup 4 tahapan yaitu telur, kecebong, katak berekor, katak dewasa. Berikutnya adalah tahapan metamorfosis pada katak. Metamorfosis katak termasuk metamorfosis sempurna. Fase telur katak diawali dengan pelepasan telur oleh katak betina di dalam air, yang kemudian dibuahi oleh katak jantan. Proses pembuahan inilah yang disebut dengan fertilisasi eksternal. Nah, pertama, seekor katak hidup dari telur. Bentuk telur katak itu seperti biji selasih atau biji markisa. Telur katak biasanya terletak di dedaunan atau di bebatuan. Akhirnya telur menetas atau berubah menjadi larva. Tahap ini biasa disebut dengan kecebong atau berudu. Kecebong bernafas menggunakan insang. Yang hanya bisa kecebong lakukan adalah memakan tumbuhan yang ada di rawa, baik yang masih segar ataupun bagian sisa tumbuhan. Ketika kecebong terus makan, maka ia akan tumbuh dan berkembang. Proses pertumbuhan kecebong terjadi selama kurang lebih 5 minggu. Yang dimana pertumbuhannya ditandai dengan tumbuhnya kaki, ekor, dan bentuk tubuh yang membesar. Nah, selanjutnya, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya, kemudian tumbuhlah kaki belakang. Kemudian, berudu berkaki 2 berubah menjadi berudu berkaki 4 yang akan berubah menjadi katak berekor. Di minggu kelima, kecebong sudah berganti wujud menjadi katak muda. Katak muda memiliki ekor. Ekor dari katak muda ini berfungsi untuk menyimpan nutrisi sehingga ia tidak perlu memakan apapun sampai benar-benar ekornya hilang. Perubahan yang terjadi pada katak muda adalah insangnya mulai menghilang, ekor mulai memendek, mulut mulai melebar, dan paru-paru yang mulai terbentuk mulai berfungsi. Ketika paru-paru sudah mulai berfungsi, katak muda sudah dapat beraktivitas di daratan. Fase ini hanya berlangsung sekitar 3 minggu sebelum katak dewasa. Pada minggu ke-12, katak dewasa sudah tidak memiliki insang yang sudah berganti menjadi paru-paru. Katak dewasa akan memakan serangga yang ditemukannya di darat. Fase ini, katak sudah siap untuk berkembang biak. Dan katak sudah melewati tahap yang disebut metamorfosis sempurna. Siklus metamorfosis ini akan terus berlanjut ketika katak bertemu dengan lawan jenis lalu bereproduksi. Lalu siklus katak ini akan mulai dari awal.
Begitulah siklus hidup pada katak. Semoga bermanfaat dan terima kasih. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go. 저 건물을 찾으러